Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Nugraha dengan NIM 1652121 dan pada video kali ini saya akan membahas tutorial 7 fisika bagian A pertanyaan nomor 1. Untuk ketersediaan air bersih dalam kota, PDAM biasanya membangun tempat cadangan airnya di daerah yang tinggi. Air akan mengalir ke rumah kita melalui pipa. Mengapa aliran air yang keluar dari keran air di lantai bawah lebih besar dibandingkan dengan yang keluar dari keran air di lantai atas rumah kita? Jadi fenomena ini bisa kita jelaskan dengan tekanan hidrostatis. Kita tahu kalau di ketinggian rendah, tekanan yang dihasilkan oleh keran air itu besar. Sedangkan kalau pada ketinggian tinggi, tekanan air yang dimasukkan keran itu kecil. Kita bisa menjelaskannya dengan rumus tekanan hidrostatis, yaitu Rho dikalikan G kali H. Rho itu massa jenis air, G itu gaya gravitasi, dan H itu kedalaman. Jadi bisa kita bayangkan kalau ada tabung besar di atas tanah yang kita isi dengan air, semakin dalam kita masuk ke dalam tabung, kita akan semakin rendah ketinggiannya relatif dari tanah. Jadi karena semakin rendah H-nya semakin besar atau kedalaman semakin besar, kita juga punya tekanan yang lebih besar. Karena H dengan P itu sejajar. Artinya H makin besar dan P itu makin besar. Jadi kita tahu ketinggian rendah sama saja seperti kedalaman yang besar atau kedalaman yang tinggi. Nah, karena H-nya semakin besar, tekanannya juga semakin besar. Sekian dari saya, Adi Nugraha 1652121. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Kenneth Dave dengan NIM 1652127. Dan di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tutorial 7 Fisika Dasar 1A untuk nomor 2 bagian A. Nah, di sini dikatakan pada soal gambar di samping menunjukkan sebuah tangki yang diisi air. Jadi tangki ini tertutup dan sepenuhnya terisi air. Dan dikatakan 5 lantai horizontal dan langit-langitnya ditunjukkan seperti berikut, dari A, B, hingga E. Semua memiliki luas yang sama. Jadi di sini dikatakan semua luas permukaan ini sama. Dan berjarak pada jarak L, jadi dari awal ke sini L, lalu 2L, dan 3L. Di bawah puncak tangki, jadi tadi puncak tangki, ada di bawahnya L, 2L, dan 3L. Urutkan lantai berdasarkan gaya yang bekerja pada lantai karena adanya air, mulai dari yang terbesar. Nah, jadi di sini kita perlu urutkan lantai berdasarkan F-nya ya, gaya. Pertama, kita ketahui dulu bahwa F itu besarnya itu adalah tekanan kali luas permukaan. Dan di sini kita bisa katakan F dan P itu sebanding atau hampir mirip. Ya mungkin bukan sama ya, tapi sebanding karena dikatakan semua memiliki luas yang sama gitu. Jadi A-nya itu sama semua. Jadi ketika dibandingkan bisa dicoret. Jadi nanti akhir-akhirnya akan menjadi perbandingan tekanan gitu. Nah, kalau kita lihat, jadi jarak dari sini ke sini itu sama dengan sini ke sini ya. Jadi ini L, L, L. Nah, kalau kita lihat di sini H1 yaitu L dari atas nih ya, dari puncak langit. Lalu dari sini ke sini H2 yaitu 2L. Ini terakhir H3 ada 3L. Perlu kita ketahui bahwa rumus tekanan itu adalah Rho GH dan menggunakan H ini dari puncak tangki sampai ke bawah. Jadi semakin dalam posisi lantai, maka otomatis H-nya semakin besar dan tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi untuk lantai E itu Rho G 3L, untuk lantai B dan D Rho G 2L, dan untuk lantai 1 Rho GL. Jadi dari sini bisa kita simpulkan tekanan di lantai E itu paling besar, lalu tekanan di B dan D itu sama, dan tekanan B dan D itu lebih besar dari tekanan di titik A dan C. Jadi A dan C paling atas, lalu B dan D, dan yang terakhir E. Dari sini kita bisa simpulkan lantai berdasarkan gaya yang bekerja karena adanya air itu, kalau diurutkan dari yang terbesar ya, lantai E, B dan D ini boleh bolak-balik ya, E, B, D atau E, D, B, dan A dan C. Jadi urutannya E, B, D, A, dan C. Sekian penjelasan saya mengenai nomor 2A. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Selamat pagi teman-teman dan juga Pak Asril.
Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Marfa Subekti dengan NIM 165-21220 akan membahas tentang soal tutor fisika dasar modul 7 nomor 3 bagian A. Oke, jadi saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Di sini sudah diberikan sebuah gambar dengan 3 kasus A, B, C dengan 3 wadah yang sama, di mana bagian atasnya terbuka atau sistemnya terbuka. Kemudian wadah tersebut satu persatu diisi air sampai bagian ujung atau sampai penuh, dan diberikan sebuah mainan bebek mengapung dalam bagian kotak tersebut. Urutkan wadah dan isinya berdasarkan beratnya, dimulai dari yang terbesar. Kayak di sini saya sudah ilustrasikan, ada air yang keluar di bagian B dan C atau air yang tumpah, sementara di bagian A karena tidak diberi gaya apapun atau kotak ini steady atau setimbang atau dalam keadaan diam, maka airnya pun juga dianggap statis atau tidak bergerak, sehingga tidak ada air yang keluar atau tidak ada air yang tumpah untuk kasus yang A. Oke, dan kita bisa tinjau ya, karena sistemnya tadi terbuka atau wadahnya terbuka dan airnya itu penuh, maka untuk kasus B dan kasus C ada kemungkinan airnya tumpah sebesar berat yang dipindahkan oleh mainan bebek ke dalam air ya. Jadi seberapa besar berat yang dipindahkan atau seberapa besar berat yang masuk oleh si bebek ini, maka sebesar itulah volume yang keluar dari air itu. Maka kita juga bisa lihat secara matematis agar lebih mudah memahaminya, di mana berat dari bebek itu sama dengan gaya gravitasinya ya, ke bawah, di mana dalam kondisi yang setimbang gitu ya, baik dia mengapung ya, karena di sini dalam kondisi B dan C dia mengapung, maka untuk gaya gravitasi dan gaya FA atau gaya angkatnya ya, itu harus setimbang. Sehingga kita bisa menggunakan rumus bahwa berat dari si bebek ini adalah massa kali fluida, massa fluida dikalikan dengan gravitasi. Itu ya. Jadi karena WB itu sama dengan G angkatnya, maka kita bisa menggunakan rumus massa fluida dikali gravitasi. Oke, kemudian ya ini saya tulis ulang, di mana rumus MF atau massa fluida itu ya bisa menggunakan rho fluida dikali dengan volume benda dalam fluida atau volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan dengan gravitasinya. Akhirnya kita bisa melihat bahwa berat yang dipindahkan atau berat fluida yang dipindahkan atau yang tumpah atau yang keluar sama dengan massa jenis fluida dikalikan dengan volume fluida yang tadi tumpah dikalikan dengan gravitasi. Jadi volume benda dalam fluida dengan volume fluida yang tumpah itu harus sama ya. Jadi berat benda yang masuk sama dengan berat fluida yang keluar. Itulah teorinya. Oke, sehingga karena berat mainan bebek itu sama dengan berat fluida yang tumpah pada kasus B dan C ya. Tadi yang saya bilang bahwa volume yang masuk dari bebek atau berat yang masuk ini akan sama dengan berat fluida yang tumpah. Kita bisa simpulkan bahwa berat pada kasus A, pada kasus B, dan kasus C semuanya setimbang atau sama. Ya, karena semua beratnya, baik itu fluida maupun bebek, akan saling mengisi satu sama lain ya. Dimana kalau si berat bebek ini masuk misal 50 Newton, misalnya gitu ya, maka yang keluar juga akan sebesar berat dari si bebek ini. Gitu ya. Jadi berat A, B, dan C akan saling terisi, dan A, B, C ini akan berbeda kasusnya jika kotak ini tertutup ya. Jadi kalau kotak ini tertutup dan diisi mainan bebek, maka tentu beratnya akan beda. Tapi karena dia sistemnya terbuka dan di sini airnya dibilang full atau tepat akan meluap ya di sini. Kalau digambarnya juga terlihat ya. Maka tentu saja jika si bebek ini masuk gitu ya ke dalam air, maka ada air yang tumpah dan volumenya atau besarnya air yang keluar akan sama dengan berat si bebek itu ya. Sehingga berat A, B, dan C sama. Begitu. Saya harap teman-teman jelas. Jika masih ada yang tidak jelas, teman-teman bisa tanyakan melalui kolom deskripsi ya. Di link yang akan kami taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini,
Kalian bisa like dan subscribe channel kami. Nah, kami akan terus membahas video-video lainnya tentunya menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, so see you in next video. Bye-bye. Halo, nama saya Anthony. Nah, ini saya akan menjelaskan soal tutorial modul fisika 7 mengenai fluida nomor Pak A. Jadi, mari kita mulai. Nah, di sini dia ada gambar di mana dia ini adalah gambar satunya itu D2R dan R2R-nya. Gambar kedua itu 3R, 2R, dan R. Dan gambar ketiga itu ada 2R, R, dan 3R. Dan yang keempat itu adalah R, 3RR. Kita bisa mencari W itu sama dengan delta E sama dengan setengah MV kuadrat 2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Yaitu kalau misalnya kita konversinya yang lebih kecil lagi, jadi setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dimana A itu adalah sama dengan Pi per R kuadrat. Nah, jadi kita cari yang A itu yang ada 1 dan 4. 1 dan 4 ini memiliki V2 kecepatannya sama. V2 sama dengan V1. Jadi bisa dimasukin A1 V1 sama dengan A2 V2. Karena mereka sama, jadi W-nya sama dengan 0. Ini untuk keadaan yang 1 dan 4. Lalu kita lanjut yang B. V2 besar dari V1. Itu yang untuk keadaan kedua. Nah, jadi A1 V1 sama dengan A2 V2. Atau sebenarnya A1 lebih besar daripada A2. Lalu kita masukin V2-nya lagi. V2-nya masukin jadi A1 V1 per A2. Karena ini kan dikali A2 kali V2. Kita cari V2 kan tunjukin taruh sini juga. Baru kita lihat di sini bahwa V2 itu lebih besar daripada V1. Maka W-nya itu sama dengan positif untuk keadaan kedua. Lanjut yang ke C. V2 lebih kecil dari V1. Ini untuk keadaan ketiga. A1 lebih kecil daripada A2. Dan karena A1 lebih dari A2, maka karena dia kecil berarti dia negatif. Berarti W-nya sama dengan negatif. Ini untuk keadaan 3. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Asril, serta yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas soal A.5. Berikut soalnya, jadi ada balok persegi panjang. Dia permukaannya didorong ke bawah ke dalam 3 cairan berbeda secara bergantian. Nah, ketika didorong ke bawah ini ada namanya berat semu. Berat semu ini diplot di grafik yang di samping ini. Nah, terus kita diminta untuk mengurutkan cairan berdasarkan berat persatuan volume. Dimulai dari yang terbesar. Untuk melakukan ini ya kita tinggal lihat salah satu rumus berat semu atau weight apparent, yaitu densitas benda dikurang densitas cairan dikali G dikali volume benda tercelup. Nah, dari sini udah kelihatan kan di sini kan volume benda tercelupnya kan ini ya, kita anggap H nih kan, semakin tinggi H-nya itu berarti semakin gede volume benda yang tercelupnya. G-nya akan sama, densitas bendanya juga sama. Tinggal densitas cairan. Nah, kalau misalnya kita pengen berat semunya itu gede, ya berarti densitas cairannya harus rendah. Nah, dari sini kelihatan nih, berarti yang berat semunya gede, itu pasti densitas cairannya rendah. Jadi kita bisa langsung urutin aja, urutannya itu C, lalu B, lalu A. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya yaitu nomor B6. Perkenalkan, nama saya Kenneth Dave dengan NIM 1652127. Saya akan memulai pembahasan untuk kelompok 4 tutorial 7 Fisika 1A untuk nomor 1B. Nah, di soal ini dikatakan dua potongan logam berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 0,3 meter. Jadi ini R, ini jari-jari keping logamnya ya, yang berbentuk dua setengah lingkaran ini menjadi lingkaran penuh, disatukan, dan kemudian udara di dalamnya dipompa keluar, sehingga tekanan di dalamnya 0,1 atmosfer. Jadi di dalam keping ini ada tekanan sebesar 0,1 dan dikatakan tidak ada udara sama sekali di dalam. Nah, jika tekanan luar adalah 1 atm, berapakah gaya yang diperlukan untuk memisahkan dua potongan logam tersebut? Jadi gaya yang diperlukan itu dalam bentuk ini ya, F ke kiri dan ke kanan, supaya logamnya bisa terpisah menjadi dua keping setengah lingkaran. Nah, pertama kita perlu mengetahui tekanan itu sendiri. Tekanan itu sendiri adalah F per A. Jadi hubungan tekanan dengan gaya yang diperlukan ini
ada juga hubungannya dengan luas penampang yang berbentuk lingkaran ini. Nah, dengan adanya tekanan 1 atmosfer dan 0,1, kita bisa mencari gaya luar dan gaya dalam benda. Nah, jadi gaya luar yang disebabkan angin kepada keping, bukan angin ya, mungkin udara, yaitu tekanan luar dikali luas penampang benda itu. Dan untuk gaya dalam, yaitu tekanan dalam dengan luas penampangnya. Jadi, apa sih hubungannya gaya luar dan gaya dalam ini? Gaya yang diperlukan untuk memisahkan dua potongan logam tersebut sebesar gaya luar dikurang gaya dalam. Jadi, gaya luar udah pasti lebih besar. Nah, supaya mereka bisa terpisah, maka gayanya yang diperlukan itu selisih gaya luar dan dalam, supaya gaya dalamnya bisa sama dengan atau mungkin lebih besar dari gaya luar untuk memisahkan potongan logam itu. Jadi F sama dengan FL min FD. Nah, sebelumnya sudah kita hitung rumus F itu tekanan kali luas permukaan ya, P kali A. Jadi PL dikurang PD dikali luas penampangnya yang awalnya berbentuk lingkaran, PR kuadrat. Nah, ini luas penampang apabila berbentuk lingkaran penuh. Nah, kita ketahui bahwa tekanan luarnya 1 atmosfer dan tekanan dalamnya 0,1. Tapi perlu kita ingat, tekanan itu dalam rumus ini dalam Pascal ya, bukan dalam atmosfer. Jadi kita perlu ubah dulu. 1 atmosfer itu 10 pangkat 5 Pascal atau 100.000 Pascal gitu. Jadi di sini 0,9 atmosfer itu artinya 0,9 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 9 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, di sini Pi itu sebesar 22/7 atau 3,14 dan jari-jari kepingnya 0,3 meter. Nah, setelah itu kita satukan saja satuannya, Pascal dan meter kuadrat, dan kita hitung. Ini bisa kita pindahkan 9 kali 10 4 min 2-nya dengan 10 pangkat 4 jadi 10 pangkat 2. Dan jika kita hitung 9 kali 9 kali Pi, kita dapatkan angka sebagai berikut. Dan gaya yang diperlukan untuk memisahkan dua potongan logam adalah 25.434 Newton. Sekian penjelasan saya mengenai nomor 1B. Terima kasih. Halo, nama saya Cikita Hasan Nisa dengan NIM 165212448. Saya dari kelompok 4 Fisika 17. Di sini saya akan menjelaskan modul 7 Fisika Dasar yang menjelaskan tentang fluida. Bagian B nomor 2. Nah, di sini jadi ada debit aliran air yang masuk pipa. Nah, jadi pipanya kayak gini. Terus dia ini debitnya itu 48 liter per menit. Nah, terus dia itu katanya luas penampang pipa A itu 2 kali yang B ini 2 kali yang C, dan yang C ini luasnya 4 cm kuadrat. Jadi ini gambarnya seperti ini ada titik A, ini ada titik B, ini ada titik C, ini ada ketinggian A, ini ada ketinggian B. Lalu di sini ini terhubung dengan udara luar sehingga ada tekanan ATM gitu ya. Nah, di sini diilustrasikan VA seperti ini, VB juga seperti ini, dan ada VC seperti ini. Itu kecepatan masing-masing air di bagian pipa yang berbeda. Lalu kita masuk ke pertanyaannya, yaitu yang A itu ditanya kecepatan aliran air di titik A atau VA-nya. Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya debit atau rate volume-nya itu 48 liter per menit. Karena di sini kita pakai satuan cm kuadrat, nanti juga bakal pakai satuan SI gitu ya. Kita ubah dulu debitnya jadi cm kubik per second, yaitu dengan cara membagi dengan 60 dan mengalikannya dengan pangkat 3. Di sini kita tahu kalau 1 ml itu setara dengan 1 cm kubik. Jadi langsung kita dapat debitnya itu 800 cm kubik per second. Lalu AA-nya ini 2AB, AB-nya ini sama dengan 2AC, dan AC-nya ini 4 cm kuadrat. Yang pertama itu ditanya kecepatan aliran air di titik A. Jadi ini yang ditanya itu VA-nya gitu ya. Kita bisa pakai persamaan kontinuitas di sini, di mana rate volumenya itu sama dengan AA dikali VA.
Di sini kita substitusi aja nilai AA ini kan 2AB, kita masukin, dan AB-nya ini 2AC, dan kita tahu nilai AC ini 4 cm kuadrat. Kita masukkan, kita dapat 800 sama dengan 16 VA. Kita tinggal pindah ruas, jadi VA-nya kita dapat 50 cm per second atau 0,5 meter per second, tinggal dibagi 100 saja. Jadi kecepatan aliran air di titik A ini 0,5 meter per second. Sedangkan untuk yang B, ditanyanya adalah di titik B. Kecepatan aliran airnya berapa? Jadi VB-nya gitu. Di sini kita bisa pakai persamaan kontinuitas juga. Rate volume-nya itu sama dengan AB dikali VB. Di sini kita tahu AB-nya ini 2AC. AC-nya ini 4 cm kuadrat, tinggal kita substitusikan. Kita dapat VB-nya ini 1 meter per second atau 100 cm per second juga bisa. Nah, ya, jadi kecepatan aliran air di titik W ini 1 meter per second. Lalu yang ketiga, itu ditanya ketinggian permukaan air di titik A, atau kalau di gambar ini HA-nya gitu. Oke, jadi HA-nya kita bisa tentukan dengan persamaan Bernoulli. PA sama dengan setengah rho VA kuadrat tambah rho G YA. Itu sama dengan PC plus setengah rho VC kuadrat plus rho G YC. Di sini kita membandingkan titik A sama titik C gitu. Nah, di sini kita tahu YC-nya ini sebenarnya YA. Jadi ketinggian ini kan sama, segaris semua gitu. Berarti ketinggiannya sama kan? Berarti selisihnya itu juga 0. Lalu karena di sini ada kontak gitu dengan udara, berarti tekanan totalnya itu tekanan hidrostatis ditambah tekanan ATM-nya, tekanan dari atmosfer. Kalau di A gitu kan. Kalau di C karena dia langsung ngontak dengan udara luar atau atmosfer, dia PC-nya ini PATM. Nah, sini kita tulis lagi datanya VA sama VA-nya itu kan tadi berdasarkan perhitungan itu 0,5 meter per second. Dan kita tahu gravitasi ini 9,8 meter per second kuadrat. Lalu di sini karena VC belum diketahui, jadi kita cari dulu berdasarkan persamaan kontinuitas. Rate volumenya itu sama dengan AC kali VC. Kita substitusikan karena kita tahu AC-nya ini 4 cm kuadrat. Jadi kita dapat VC-nya itu 2 meter per second. Kita substitusikan nilai-nilai yang tadi, karena kita ini kan tinggal dipindah ruas. Kita tahu kalau ini tuh kan 0, berarti ini juga 0 gitu, segini 0 semua. Nah, ini PATM-nya dicoret, lalu tinggal kita masukkan nilai-nilainya, kita dapat ini rho-nya dicoret, kita dapat HA-nya ini 0,191 meter. Jadi ketinggian air di titik A ini 0,191 meter. Lalu yang terakhir, yang D itu ditanya ketinggian di permukaan ketinggian permukaan air di titik B. Jadi di sini sama, kita pakai persamaan Bernoulli lagi. Di sini saya membandingkan titik A dan titik B. Jadi persamaannya PA tambah setengah rho VA kuadrat tambah rho GYA sama dengan PB tambah setengah rho VB kuadrat plus rho GYB. Ini kita tahu YB sama dengan YA karena segaris sehingga selisihnya 0. Lalu P di A sama B itu ada tekanan hidrostatis sama kontak sama atmosfernya itu gitu, karena ada tekanan dari atmosfer. Makanya persamaannya kayak gini untuk A dan B. Lalu kita tahu dari pengerjaan yang bagian A sama B, VB-nya ini 1 meter per second dan VA-nya ini 0,5 meter per second. Lalu G-nya ini 9,8 meter per second kuadrat. Di sini kita tinggal pindah ruas. Karena ininya 0, YB minimal 0, ini juga 0, segini 0. Tinggal kita coret-coret aja ini, PATM-nya bisa dicoret kan. Terus ini rho-nya juga bisa dicoret. Lalu kita dapat selisih HA dan HB ini segini gitu. Kita dapat substitusi HA-nya itu kan kita dapat yang di atas itu 0,191, kita masukin ke sini. Kita dapat HB-nya 0,153 meter. Jadi kita dapat ketinggian air di titik B ini 0,153 meter. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Anthony dan hari ini saya akan menjelaskan tutorial fisika dasar modul 7 nomor 3 bagian B. Jadi mari kita mulai.
Jadi di soal ini terdapat gambar di sebelah kanan sebelah menunjukkan sebuah tangke air dengan katup atau valvenya di bagian bawah di bawah. Nilai H-nya itu sama dengan 10 meter, I-nya sama dengan 2 meter, dan θ-nya sebesar 30 derajat. Dan asumsikan luas penumpang pada bagian atas bagian A adalah sangat besar dibandingkan dengan bagian B. Ketika katup dibuka, berapakah tinggi maksimum pancaran air yang keluar dari sisi sebelah kanan tangkinya? Jadi yang pertama caranya itu adalah kita meninjau dulu titik A dan B, yaitu Y-nya sama dengan 0, di titik B, VA-nya sama dengan 0. Baru kita bikin A dikali V sama dengan K, A sama dengan 1 per V, K per V. PA sama dengan PB sama dengan PO, karena di posisi sama semuanya. Jadi pakai PA tambah setengah rho VA kuadrat tambah rho GHA sama dengan P0 tambah setengah rho VB kuadrat tambah rho GHB itu sama dengan 0. Setengah rho VA kuadrat tadi sama dengan 0, karena di sini VA sama dengan 0, maka kita bisa menentukan bahwa rho A G dikali H kurang L sin theta. Karena ada di sini terdapat di sudut sini tetanya, yaitu dia mengarah ke sin sama dengan setengah rho VB kuadrat. Baru kita bisa pakai VB-nya sama dengan akar dikali 2 dikali 9,8, yaitu tadi G-nya dikali L-nya tadi hanya 10 kurang 2 sin 30 sin theta tadi. Lalu kita mendapatkan hasil 13,3 meter per second. Lalu VYI-nya yang sama dengan VB sin 30 sama dengan 6,64. Ya tadi VB 13,3 dibagi sin 30 tadi itu setengah. Sin 30 setengah. Lalu kita bikin VY F kuadrat sama dengan VYI kuadrat kurang 2G kali Y max kurang 0. Lalu kita bisa lakukan Y max-nya sama dengan 2,25. Dimana tadi VYI-nya itu sama dengan 6,64 dikuadratin dikurang 2 dikali G-nya sama 8, atau VYF sama dengan 0, baru Y max-nya tinggal bagi hasil dari tersebut sama dengan 2,25 meter. Oke, halo, nama saya Fauzira Sandria dengan NIM 1652162 dan saya akan membahas nomor 4 bagian B. Oke. Jadi berikut adalah soalnya. Air dipompa keluar secara terus-menerus dari ruang bawah tanah yang terkena banjir pada laju 5 meter per second melalui sebuah selang yang seragam dengan jari-jari 1 cm. Selang tersebut melewati sebuah jendela yang berada 3 meter di atas permukaan air. Berapakah daya pompa? Oke, dan di sini saya sudah menuliskan kembali apa yang diketahui dari soal. Yang pertama ada kecepatan atau lajunya. Laju airnya itu 5 meter per second, kemudian jari-jari 1 cm, jari-jari selangnya ya, seragam 1 cm atau 0,01 meter, kemudian ketinggian ketinggian berarti jendela dengan permukaan air adalah 3 meter, rho atau massa jenisnya 1000 kg per meter kubik karena ini adalah air. Kemudian ada gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah P atau daya pompa. Nah, untuk mencari P kita bisa menggunakan rumus MGH per T, di mana kita juga menggunakan rumus rho sama dengan M per V, yaitu M sama dengan rho kali V, dan kita substitusikan M-nya dengan rumus rho kali volume ini sehingga terbentuk persamaan seperti ini. Kemudian kita modifikasi lagi dengan rumus lain yaitu V per T sama dengan Q atau sama dengan A atau luas permukaan dikali kecepatan V. Nah, di sini kita substitusikan V per T-nya menjadi A kali V, di mana V-nya itu kecepatan ya. Sehingga P atau daya sama dengan rho kali A kali V kali G dan kali H. Nah, kemudian kita juga bisa mensubstitusikan lagi A-nya menjadi pi R kuadrat.
Sehingga didapatkan rumus seperti ini. Jadi kita tinggal memasukkan saja yang diketahui dari rho. Rho-nya adalah 1000, kemudian pi r kuadratnya berarti 0,01 pangkat 2. Kemudian V atau kecepatannya 5 meter per second, G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 3. Sehingga ditemukan bahwa daya pompa airnya bernilai 3pi atau 9,42 watt. Oke, jadi sekian untuk nomor 4 bagian B. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Karissa Zahrani Putri, NIM 1652129. Pada video ini saya akan menjelaskan nomor 5B tutorial 7 fisika. Gambar di sebelah menunjukkan sifon yang menunjukkan alat untuk mengeluarkan cairan dari wadah. Tabung ABC awalnya harus diisi, tetapi setelah ini dilakukan, cairan akan mengalir melalui tabung sampai permukaan cairan dalam wadah sejajar dengan bukaan tabung di A. Cairan memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik dan viskositas dapat diabaikan. Jarak yang ditunjukkan adalah H1 sama dengan 25 cm, D sama dengan 12 cm, dan H2 sama dengan 40 cm. A ditanya, dengan kecepatan berapa cairan keluar dari tabung pada C? Oke, berarti untuk pertanyaan yang A itu ditanya Vc. Nah, dalam kasus ini kita bisa menggunakan hukum Bernoulli, yaitu P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Nah, karena hukum kekekalan Bernoulli ini bersifat konstan, maka dapat kita pastikan bahwa Bernoulli di titik O, di atas ini permukaan, sama dengan Bernoulli di titik C. Sehingga dapat kita tulis persamaannya sebagai berikut. PO ditambah setengah rho VO kuadrat ditambah rho GHO sama dengan PC ditambah rho GHC tinggi C ditambah setengah rho VC kuadrat. Nah, di sini saya menggunakan titik O itu bernilai 0. Sehingga saat ketinggian HC ini bernilai negatif. Sedangkan ketinggian H1 ini bernilai positif. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa VO adalah 0. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan persamaan debit, yaitu Q sama dengan A dikali V. Q adalah debit, A adalah luas penampang, V adalah kecepatan air. Nah, karena luas penampang di titik O ini sangat luas, maka dapat kita anggap bahwa VO adalah 0. HO juga bernilai 0 karena dia tadi di titik O bernilai 0. Nah, untuk PO sama dengan PC sama dengan PATM. Kenapa? Karena mereka ini berada di titik terbuka, berarti langsung terkena dengan udara, sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Sehingga dapat kita coret PO dan PC-nya. Kita hitung sedemikian rupa dan dapat kita pindah ruaskan, sehingga didapatlah Vc-nya 3,2 meter per sekon. Untuk pertanyaan yang B, jika tekanan atmosfer adalah 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal, berapakah tekanan dalam titik paling atas B? Berarti yang ditanya itu PB, dapat kita gunakan lagi hukum kekekalan Bernoulli yang bersifat konstan. Sehingga dapat dipastikan bahwa Bernoulli di titik B sama dengan Bernoulli di titik C. Nah, karena titik B dan C ini masih dalam satu pipa yang sama, maka dapat kita pastikan bahwa VB sama dengan VC, kecepatan airnya. Sehingga persamaannya dapat kita sederhanakan. Dan kita hitung. HC ini adalah penjumlahan dari D dan H2. Tapi ingat, ini bernilai negatif. Sedangkan HB bernilai positif. Sehingga saat kita pindah ruaskan, hasilnya seperti ini. Maka kita dapatkan tekanan pada titik B sebesar 92.454 Pascal.
Untuk poin C, ketinggian H1 maksimum yang membuat air bisa terangkat. Nah, ini yang ditanya, H1. Ini dapat kita cari menggunakan hukum Bernoulli lagi. Berarti bisa kita samakan bahwa Bernoulli di titik O sama dengan Bernoulli di titik B. Tadi VO kita dapatkan 0 dan HO sama dengan 0 juga karena ini merupakan titik 0,0. Kita anggap seperti itu. Nah, PO juga merupakan P atmosfer. Nah, logikanya jika kita menginginkan H1 maksimum, maka tekanan di B ini haruslah 0 agar HB-nya maksimum. Nah, setelah kita masukkan angkanya, kita dapatkan HB maksimumnya itu 9,68 meter. Oke, kembali lagi bersama saya. Berikut pembahasan soal B.6. Jadi di soal ini ada tiga jenis zat cair yang tidak dapat tercampur dituangkan ke dalam tabung silinder. Kurang lebih ini kayak kalau misalnya kita menuangkan minyak dan air ke botol, dia nggak bakal nyampur, tapi dia bakal membentuk dua layer gitu. Nah, kemudian kita dikasih juga volume dan kerapatan volume zat cair. Ini ada angka-angkanya. Dan terakhir kita diminta untuk menghitung gaya total dari bawah silinder akibat zat cair tersebut. Ini cukup masukkan ke rumus force sama dengan massa kali akselerasi. Massanya di sini total massa semua zat cairnya, akselerasinya gravitasi. Nah, pertama kita hitung dulu massanya. Ini cukup volumenya kita kali sama kerapatan volume. Sebenarnya harus ada konversi dulu, tapi karena konversinya ujung-ujungnya sama aja. Kan ini kan liter ya, liternya dikonvert ke centimeter kubik, itu dikali 1000. Nah ini 2,6 gram per centimeter kubik, gramnya dikonvert ke kilogram itu kan dibagi 1000 ya. Jadi 1000 bagi 1000 ya bisa dicoret. Nah, jadi kita tinggal kaliin aja dua angkanya. Jadi ya 1,32, 0,25 sama 0,32. Nah, ini tinggal kita masukin massa kali akselerasinya 9,81, hasilnya 18,54 Newton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Tisna, NIM 165212555 akan menjelaskan soal tutorial fisika dasar 1A modul 7 bagian B nomor 7. Tinjau sistem pada gambar di samping. Silinder kiri di titik L memiliki massa 600 kg dan luas penambang 800 cm persegi. Piston di kanan di titik S memiliki luas penambang 25 cm persegi dan massanya dapat diabaikan. Sistem ini diisi dengan minyak ROM 0,78 gram per cm kubik. Tentukan besar gaya F yang diperlukan untuk menahan sistem agar setimbang seperti pada gambar. Untuk solusinya, agar kedua sistem tersebut setimbang, maka kita buat tekanan pada kedua sistem adalah sama, yaitu tekanan di titik L, PL sama dengan tekanan di titik S, PS. Di titik L terdapat gaya yang bekerja yaitu FL, yang nilainya sama dengan gaya berat benda itu sendiri, yaitu ML kali G per luas penambang dari benda tersebut, yaitu AL. Kemudian pada titik S bekerja gaya F itu sendiri per luas penambang dari titik S, yaitu AS plus ρm kali G kali H, yaitu tekanan hidrostatis yang diakibatkan dari perbedaan ketinggian antara titik L dan titik S. Kemudian kita konversikan satuan semuanya menjadi satuan SI, dan kita substitusikan nilainya menjadi 600 dikali 9,8 per 800 kali 10 pangkat min 4 sama dengan Fs per 25 kali 10 pangkat min 4 plus 780 dikali 9,8 dikali 8. Didapat nilai Fs sama dengan 30,87 Newton.
Oke, selamat pagi teman-teman dan Pak Asril. Kali ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Marvel Subekti dengan NIM 165-21220 akan menjelaskan mengenai soal tutor FISDAS modul 7 nomor 9 bagian B. Nah, modul 7 ini akan membahas banyak tentang fluida. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Di sini sebuah benda tergantung pada neraca pegas, di mana neraca mencatat 30 Newton di udara, 20 Newton ketika benda dicelupkan ke dalam air, dan 24 Newton ketika objek atau benda itu dicelupkan ke dalam suatu cairan yang massa jenisnya nggak kita ketahui. Pertanyaannya adalah berapakah massa jenis cairan lain itu? Nah, di sini saya akan menggambarkan 3 kasus ya. Ini ketika objek digantung di udara gitu ya. Nah, di sini harus ada neraca ya teman-teman. Dan neraca. Nah, di sini saya untuk mensimplifikasikannya, saya akan menuliskannya seperti ini ya, menggambarkan seperti ini keadaannya. Kemudian untuk keadaan 2, dia dicelupkan ke dalam suatu fluida, yaitu air ya. Jadi ada gaya-gayanya yang sudah saya gambarkan. Dan yang ketiga adalah gambar seperti ini, suatu fluida yang kita tidak ketahui jenisnya apa dan massa jenisnya berapa. Oke. Dan pertanyaannya adalah berapakah massa jenis dari fluida ini? Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini perlu diketahui ya. Di sini saya akan menilik atau meninjau dulu kasus pertama, ketika benda atau objek ini digantung di udara gitu ya. Sehingga kita tahu kalau kita mengabaikan gaya angkat udara, di sini kita bisa mendapatkan bahwa W benda sama dengan gaya gravitasinya ya. Jadi dia hanya dipengaruhi gaya gravitasi. Nah, di mana tadi kita sudah tahu bahwa neraca mencatat 30 Newton ya, objek itu dicatat beratnya 30 Newton di udara. Oke. Sebelum masuk ke sini, saya akan menjelaskan kenapa di sini saya bisa mengabaikan gaya angkat udara. Jadi, sebenarnya itu objek apapun jika berada di dalam suatu fluida, dia akan mengalami gaya angkat. Nah, pada kasus ini buat teman-teman yang belum tahu bahwa udara itu juga termasuk fluida. Mengapa? Karena secara definisi fluida itu adalah segala sesuatu yang bisa mengalir gitu ya. Segala sesuatu bisa mengalir. Nah, udara ini bisa mengalir, jadi dia termasuk ke dalam fluida. Jadi secara langsung si objek ini tercelup ke dalam suatu fluida, yaitu fluidanya adalah udara. Tetapi di sini saya mengabaikan mengapa? Karena nanti di perhitungan selanjutnya, yaitu di perhitungan di kasus B atau saat dia tercelup di air dan tercelup di suatu fluida tertentu, gaya angkat udara ini menjadi sangat kecil. Mengapa? Karena gaya angkat ini yang kita tahu bahwa rumusnya itu Rho V kali G ya. Itu persamaan umum dari Archimedes atau gaya angkat, bahwa gaya itu sangat dipengaruhi atau berbanding lurus dengan massa jenisnya. Nah, massa jenisnya yang dipakai adalah massa jenis udara gitu ya, atau massa jenis fluida maksudnya. Massa jenis fluida. Nah, kalau kita cek teman-teman bahwa massa jenis fluida untuk udara itu sangat kecil dibanding air, relatif sangat kecil. Kalau kita tahu bahwa massa jenis udara itu ada 1,2 kg per meter pangkat 3. Sementara untuk massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Untuk itu, perbandingannya bisa dikatakan 1:1000 atau 0,001 ya. Nah, itu menurut saya itu sangat kecil sehingga pengaruh dari gaya angkat udara ini sangat signifikan kecil, sehingga bisa kita abaikan ya, karena segala sesuatu yang berpengaruh kecil kita bisa abaikan. Sama seperti massa tali dan juga massa katros saat kita membahas dinamika. Oke, untuk itu saya akan melanjutkan pembahasannya. Untuk kasus 2, untuk gaya berat air sama dengan WU sama dengan dikurang WA ya. WB air ini adalah berat benda di air sama dengan berat benda di udara dikurang gaya angkatnya ya. Nah, ini sudah kita ketahui rumus ini di SMA, sehingga kita lanjutkan ya, bahwa berat benda di udara tadi dipengaruhi oleh gaya apa? Oleh gaya gravitasi saja. Sementara untuk berat benda di air itu atau gaya angkatnya ya, itu sama dengan gaya angkatnya gitu ya. Ini berat yang berat air ya, kurang berat di dalam air sama dengan gaya angkatnya. Nah, jadi WB air ini adalah berat benda di dalam air atau berat semu.
Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Analoginya seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman bisa mengangkat teman kalian yang lebih berat daripada kalian saat teman-teman berenang. Mungkin teman-teman pernah merasakan itu ya. Nah, itu terjadi kenapa? Karena semua objek gitu ya, jika berada dalam suatu fluida, dia akan mengalami suatu namanya gaya semu. Nah, gaya semu itu adalah bukan gaya semu, berat semu ya. Berat semu itu adalah berat yang tidak nyata atau berat bohongan ya. Itu terjadi karena ada pengurangan oleh gaya angkat ini. Gaya angkat oleh fluida tersebut. Oke. Jadi seperti ini kita masukkan saja berat benda di air tadi di uji coba ada 20 Newton ya. Karena dibaca oleh neraca pegas sebesar 20 Newton. Dan berat benda tadi di udara ya, Fg. Tadi Fg ini 30 Newton dikurang dengan Fa ya. Fa itu adalah gaya angkatnya, teman-teman. Oke, sehingga kita bisa dapatkan gaya angkatnya dia ke atas F air ya. Fa itu adalah F air atau gaya angkat oleh air. Itu sebesar 10 Newton. Kemudian, nah, karena Fa itu kita bisa tulis massa air kali gravitasi ya. Sesuai dengan rumusnya ya. M kali A, di mana A-nya adalah gravitasi. Dan rho A, dan massa itu rumusnya adalah rho kali volume ya. Jadi ini adalah persamaan Archimedes ya. Untuk persamaan Archimedes kita tahu rumusnya adalah rho A atau mas jenis air dikali volume benda dalam fluida atau volume yang dipindahkan oleh objek tersebut dikalikan dengan gravitasinya. Ini harus sama dengan 10 Newton. Di sini dengan menganggap bahwa rho A bisa kita pindahkan gitu ya, kita kalikan dengan 1/10 rho A, jadi kita bisa dapatkan volume benda dalam fluida dikalikan dengan gravitasinya itu kurang lebih 10 Newton per 1000 kg per meter pangkat 3. Oke, jadi ini volume benda dalam fluida sama dengan volume air yang pindah gitu ya. Jadi misalnya dia tertutup sebesar 50 mili misalnya ya, maka dia akan naik juga sebesar 50 mili. Oke, itu kurang lebih gambarannya seperti itu, gampangnya. Oke, selanjutnya kita akan tinjau kasus ketiga, dimana inilah yang kita perlukan. Oke, jadi ini hasilnya di 0,01. Oke, sama seperti kasus 2, dimana berat semu atau berat bohongannya si objek ini di dalam suatu fluida adalah beratnya di udara dikurang gaya angkatnya oleh fluida tersebut. Wf itu adalah gaya angkat oleh fluida tersebut. Oke, jadi yang berpengaruh hanyalah gaya gravitasi dan gaya angkat oleh fluida tersebut. Sehingga kita masukkan saja berat benda di air tadi sudah diketahui ya 24 Newton ketika dicelupkan ke dalam cairan mas jenisnya tidak diketahui. Dan gaya gravitasi 30 Newton ini ketika benda di udara ya, dan dikurangkan dengan gaya angkat oleh fluida tersebut. Sehingga bisa dapatkan gaya angkat oleh fluida tersebut adalah 6 Newton. Selanjutnya kita samakan ya, tadi kita mendapatkan persamaan dari Archimedesnya ya. Dimana rumus dari atau persamaan Archimedes adalah rho F kali volume benda dalam fluida atau volume fluida yang dipindahkan oleh benda atau objek gitu ya, dikalikan dengan gravitasi. Harus sama dengan 6 Newton ya, teman-teman ya. Kemudian kita akan dapatkan bahwa rho F gitu ya, kita pindah ruaskan volume benda dalam fluida dikalikan dengan gravitasinya, kita pindahkan ini ya satuannya ke kanan gitu ya. Sehingga seperti ini kita dapatkan. Sehingga kita sudah dapatkan teman-teman tadi bahwa volume benda dalam fluida dikalikan dengan gravitasi gitu ya, itu besarnya 0,01. Sehingga nanti kita bisa masukkan ke persamaan ini, rho F sama dengan 6 Newton dibagi dengan 0,01, hasilnya adalah 6 kali 10⁻². Ini aproksimasi ya, karena gravitasi bisa berbeda-beda gitu ya. Di sini saya akan menggunakan mungkin gravitasi 10 gitu ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih hasilnya 6 kali 10⁻² kg per meter pangkat 3. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika masih ada yang belum jelas, teman-teman boleh menanyakan kembali dan boleh request soal, dan jika kami ada waktu kami akan membahasnya. Kalian boleh taruh pertanyaan atau request pembahasan kalian atau request materi ke link yang akan kami taruh di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like video ini dan juga subscribe channel kami, karena kami akan terus membahas soal-soal dan materi-materi lainnya yang tentunya menarik dan juga bermanfaat. Oke, so see you next video. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nugraha dengan NIM 1652121. Dan pada video kali ini saya akan membahas tutorial 7 fisika bagian B nomor 10. Kita punya gambar tabung pitot di sebelah kanan. Sebuah tabung pitot digunakan untuk menentukan laju udara sebuah pesawat. Alat tersebut terdiri atas sebuah tabung luar dengan sebuah lubang kecil B. 4 lubang ditujukan, yang membuat udara mengalir ke dalam tabung yang terhubung dengan salah satu lengan tabung U. Lengan lain tabung U terhubung dengan lubang A pada ujung bagian depan alat, di mana titik-titik tersebut merupakan arah pesawat melaju. Pada A, udara stagnan, maka VA sama dengan 0. Pada B, laju udara diperkirakan sama dengan laju udara V pesawat tersebut. Untuk bagian A, gunakan persama Bernoulli untuk menunjukkan bahwa V sama dengan akar dari 2 rho GH per rho udara. Oke, di mana rho dan H adalah densitas dan beda tinggi cairan dalam tabung U. Yang B, jika cairan tersebut alkohol, H sama dengan 26 cm, berapa laju pesawat relatif terhadap udara? Densitas udara 1,03 kg per meter kubik dan densitas alkohol 810 kg per meter kubik. Untuk menyelesaikan masalah tabung pitot ini, kita akan menggunakan hukum Bernoulli. Bisa kita lihat di sini, hukum Bernoulli-nya PA tambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GHA sama dengan PB tambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB. Nah, kita bisa lihat di sini. Di gambar pertama, kita lihat bahwa tinggi H itu H dan B hampir sama. Jadi pada soal ini kita melakukan H yang sama, yaitu asumsi bahwa A dan B itu terletak pada ketinggian yang sama. Oke, setelah asumsi pertama, kita tahu bahwa udara pada bagian A itu stagnan dan VA-nya sama dengan 0. Karena H sama dengan HB, kita dapat menghilangkan bagian ketiga pada ruas kiri dan ruas kanan. Lalu VA sama dengan 0, artinya kita dapat menghilangkan bagian kedua pada ruas kiri. Jadi PA tambah sama dengan PB tambah setengah rho VB kuadrat. Nah, PB-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi PA min PB sama dengan setengah rho V kuadrat. Kita tahu bahwa delta P tekanan hidrostatis tadi sama dengan rho GH. Artinya PA min PB ini juga perbedaan rho. Perbedaan pressure atau P. Artinya kita punya delta P lalu rho GH di sini sama dengan setengah rho V kuadrat. Nah, setelah kita pindah ruas V-nya ke arah kiri dan kita akarkan keduanya, kita punya V sama dengan akar 2 rho GH per rho udara. Ini untuk bagian A. Kemudian untuk bagian B-nya, jika cairan tersebut alkohol, kita punya 26 cm sebagai H, lalu kita ditanya V-nya, berapa laju pesawat relatif. Oke, densitas udara, ini rho udara, dan ini densitas alkohol atau rho yang di atas rho cairan. Jadi kita tinggal masukkan saja angka-angka yang sudah kita punya dari rumus sebelumnya. Artinya V sama dengan 2 dikali rho alkohol 810 dikalikan G 9,8 dikalikan dengan H. H itu 26 cm atau 0,26 meter. Lalu diper 1,03 atau rho udara. Diakarkan kita dapat 63,3 meter per second. Jadi sekian pembahasan pada tutorial 7 bagian B nomor 10. Nama saya Adi Nugraha dengan NIM 1652121. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.